Assalamualaikum. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan pepohonan tua, berdirilah sebuah rumah sederhana yang sudah dihuni sebuah keluarga selama bertahun-tahun. Rumah itu tidak besar. Dindingnya dari papan kayu yang mulai kusam dimakan usia, atapnya dari seng yang setiap kali hujan turun selalu berbunyi keras seperti drum yang dipukul berulang-ulang. Namun meskipun sederhana, rumah itu selalu dipenuhi suara tawa. Di rumah itu tinggal sebuah keluarga kecil. Kepala keluarga bernama Pak Rahmat. Seorang pria sederhana yang bekerja sebagai buruh bangunan di kota kecamatan. Istrinya bernama Bu Sari. Perempuan yang dikenal warga sebagai ibu yang sabar dan penyayang. Mereka memiliki 3 anak. Raka, anak pertama yang sudah berusia sekitar 20 tahun. Ia baru saja lulus sekolah menengah dan sering membantu ayahnya bekerja. Mira, anak kedua yang duduk di bangku SMA gadis karya yang bercita-cita menjadi guru. Dan yang terakhir Dito, anak bungsu yang masih duduk di kelas 4 SD, anak kecil yang selalu penuh energi. Setiap malam mereka selalu makan bersama di ruang makan kecil. Pak Rahmat sering bercerita tentang pekerjaannya. Kadang tentang bangunan yang hampir roboh. Kadang tentang mandor yang galak. Dan anak-anaknya selalu tertawa mendengarnya. Namun, mereka tidak pernah tahu bahwa malam-malam bahagia itu tidak akan berlangsung lama. Malam itu langit desa sangat gelap. Awan hitam menutupi bulan. Angin bertiup kencang menggoyangkan pepohonan di sekitar rumah. Tak lama kemudian, hujan turun. Awalnya hanya rintik-rintik kecil. Namun dalam beberapa menit hujan berubah menjadi sangat deras. Suara air yang menghantam atap sang rumah terdengar seperti ribuan batu kecil dijatuhkan dari langit. Di dalam rumah, suasana tidak seperti biasanya. Tidak ada suara tawa malam itu. Di kamar utama, Pak Rahmat terbaring di atas kasur tipis dengan tubuh menggigil. Nafasnya terdengar berat dan tidak teratur. Di sampingnya, Bu Sari duduk sambil memegang tangan suaminya. Tangannya dingin. Sangat dingin. "Pak, bertahan ya Pak," kata Bu Sari dengan suara bergetar. Namun Pak Rahmat tidak menjawab. Matanya setengah terbuka. Seolah ia sedang berjuang menahan rasa sakit yang luar biasa. Di depan pintu kamar, berdiri ketiga anak mereka. Raka terlihat sangat cemas. Ia tidak pernah melihat ayahnya seperti ini sebelumnya. "Bu, kita bawa ke rumah sakit saja," kata Raka. Bu Sari menggeleng. Mobil tetangga tidak ada. Hujan juga deras sekali. Jawab Bu Sari. Mira mulai menangis pelan. Sedangkan Dito memegang tangan kakaknya erat-erat. Pak Rahmat tiba-tiba membuka matanya lebih lebar. Ia melihat anak-anaknya. Lalu perlahan mengangkat tangannya. "Raka," suara Pak Rahmat sangat pelan. Raka segera mendekat. "Iya Pak." Pak Rahmat memegang tangan anaknya. Genggamannya lemah. Namun, terasa seperti pesan yang sangat berat. "Jaga ibu dan adik-adikmu." Raka menelan ludah. Ia tidak suka mendengar kata-kata seperti itu. "Ayah akan sembuh Pak. Kita ke dokter besok." Namun Pak Rahmat hanya tersenyum tipis. Senyum yang aneh. Senyum yang seolah tahu bahwa waktunya sudah hampir habis. Tiba-tiba tubuhnya kejang. Nafasnya tersendat. Bu Sari panik. Pak Rahmat." Raka ikut memegang tubuh ayahnya. Namun beberapa detik kemudian, tubuh Pak Rahmat tiba-tiba lemas. Matanya terbuka. Namun sudah tidak bergerak. Hujan di luar masih turun deras. Dan malam itu, Pak Rahmat meninggal dunia. Kematian Pak Rahmat menjadi pukulan yang sangat berat bagi keluarga itu. Pemakaman dilakukan keesokan harinya. Warga desa datang membantu. Namun setelah semua orang pulang, rumah itu terasa sangat berbeda, sunyi, sepi. Tidak ada lagi suara Pak Rahmat yang biasanya bercanda di malam hari. Hari-hari berikutnya mulai terasa semakin berat. Pak Rahmat adalah satu-satunya pencari nafkah. Tanpa dirinya, keuangan keluarga mulai goyah. Tabungan yang mereka miliki tidak banyak. Dan biaya sekolah anak-anak terus berjalan. Suatu malam Bu Sari duduk sendirian di ruang tamu. Di depannya ada buku catatan kecil. Ia mencoba menghitung uang yang tersisa.
Namun semakin ia menghitung, semakin wajahnya terlihat putus asa. Air mata perlahan menetes. Apa yang harus aku lakukan? Bisiknya pelan. Ia tidak bisa membiarkan anak-anaknya putus sekolah. Ia tidak bisa membiarkan mereka kelaparan. Akhirnya, Bu Sari mengambil keputusan. Ia akan membuka warung makan kecil di depan rumah. Beberapa hari kemudian, Bu Sari mulai menyiapkan warung kecil. Raka membantu membuat meja dari papan bekas. Mira membersihkan halaman. Sedangkan Dito membantu mencuci piring. Warung itu sangat sederhana. Hanya meja kayu, beberapa bangku plastik, dan sebuah kompor kecil di dapur. Hari pertama warung buka. Bu Sari memasak banyak makanan. Mereka menunggu pembeli. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Namun hanya 1 orang yang datang. Hari kedua sedikit lebih baik. Ada 2 pembeli. Hari ketiga malah tidak ada sama sekali. Masakan banyak yang tidak habis. Bu Sari harus membuang sebagian makanan ke tempat sampah. Setiap malam ia duduk di warung yang kosong. Lampu neon menggantung redup di atas kepalanya. Angin malam terasa dingin. Suatu malam, ketika warung hampir tutup, seseorang berdiri di depan warung. Seorang perempuan tua. Pakaiannya serba hitam. Wajahnya penuh keriput. Namun matanya sangat tajam. Ia menatap Bu Sari lama, lalu tersenyum. Senyum yang membuat bulu kuduk merinding. "Kau terlihat sangat putus asa," kata perempuan itu pelan. Bu Sari terdiam. Perempuan itu duduk di kursi warung. "Aku tahu warungmu selalu sepi." Bu Sari mulai merasa aneh. "Bagaimana ibu tahu?" Perempuan tua itu tersenyum lagi. "Aku tahu banyak hal." Ia mendekat sedikit, lalu berkata dengan suara pelan, "Kalau kau mau, aku bisa membuat warungmu selalu ramai." Bu Sari menatapnya bingung. "Bagaimana caranya?" Perempuan tua itu menatap langsung ke matanya. "Dengan penglaris." Angin malam tiba-tiba berhembus lebih dingin. Lampu neon di atas mereka berkedip sebentar. Bu Sari menelan ludah. Ia tidak bodoh. Ia tahu kata penglaris sering berhubungan dengan hal-hal yang tidak wajar. Namun bayangan tentang anak-anaknya, tentang biaya sekolah, tentang kehidupan mereka, membuat hatinya goyah. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Bu Sari. Perempuan tua itu tersenyum lebar. "Datanglah ke hutan. Malam Jumat nanti," jawabnya. Malam setelah pertemuan dengan perempuan tua itu, Bu Sari tidak bisa tidur. Angin malam berhembus melalui celah-celah dinding kayu rumahnya. Lampu ruang tamu sudah dimatikan, namun dari kamar Bu Sari masih terlihat cahaya redup lampu minyak. Ia duduk di tepi ranjang dengan pikiran yang penuh kegelisahan. Di kepalanya terus terngiang kata-kata perempuan tua itu, "Warungmu bisa ramai." Kalimat itu seperti bisikan yang terus memutar di kepalanya. Ia menoleh ke arah pintu kamar anak-anaknya. Di dalam kamar itu, Mira dan Dito tidur dengan tenang. Raka masih belum tidur, ia sedang duduk di ruang depan, memeriksa catatan keuangan warung. Bu Sari tahu. Anak sulungnya itu juga sedang memikirkan keadaan mereka. Hati Bu Sari terasa semakin berat. Ia memandang foto Pak Rahmat yang tergantung di dinding. "Pak, kalau kamu masih ada, aku tidak akan seperti ini," bisiknya lirih. Air matanya jatuh perlahan. Namun dalam hatinya mulai muncul sesuatu yang lain. Sebuah keputusan. Keputusan yang perlahan mengalahkan rasa takutnya. Malam Jumat akhirnya tiba. Langit malam terlihat sangat gelap. Bulan tertutup awan tipis yang membuat cahayanya terlihat redup dan kemerahan. Desa sudah sangat sepi. Sebagian besar warga sudah tertidur. Namun Bu Sari diam-diam keluar dari rumah. Ia berjalan menyusuri jalan tanah menuju arah hutan kecil di pinggir desa. Langkahnya terasa berat. Setiap suara serangga terdengar lebih jelas dari biasanya. Angin malam berhembus pelan. Daun-daun pohon bergesekan menghasilkan suara seperti bisikan. Tak lama kemudian ia sampai di pinggir hutan. Di sana, perempuan tua itu sudah menunggu.
Ia berdiri di bawah pohon besar dengan tubuh membungkuk. Wajahnya hampir tidak terlihat jelas, karena tertutup bayangan. "Kau datang juga," katanya dengan suara serak. Busari mengangguk pelan. "Apa yang harus saya lakukan?" Perempuan tua itu tersenyum. Namun senyum itu tidak terasa ramah. "Ayo ikut aku." Mereka berjalan masuk ke dalam hutan. Semakin dalam mereka berjalan, suasana semakin terasa aneh. Udara menjadi lebih dingin. Bau tanah lembab dan daun busuk memenuhi udara. Burung malam tiba-tiba terbang keluar dari pepohonan seolah terganggu oleh sesuatu. Setelah berjalan sekitar 15 menit, mereka sampai di sebuah tempat terbuka di tengah hutan. Di sana berdiri sebuah pohon besar yang sangat tua. Batangnya besar dan berlumut. Akar-akarnya keluar dari tanah seperti ular raksasa yang melilit tanah. Di bawah pohon itu terdapat lingkaran tanah hitam. Seperti bekas ritual yang sudah sering dilakukan. Perempuan tua itu mulai mengeluarkan beberapa benda dari tas kainnya. Ia meletakkan satu persatu di tengah lingkaran. Seekor ayam hitam. Beberapa batang dupa hitam. Sebuah mangkuk tanah berisi cairan merah. Dan beberapa sesaji makanan. Busari mulai merasa takut. "Apa ini?" tanyanya pelan. Perempuan tua itu menatapnya. "Ini adalah perjanjian." Perempuan tua itu mulai menyalakan dupa. Asap hitam perlahan naik ke udara. Bau dupa itu sangat kuat. Namun baunya tidak seperti dupa biasa. Lebih menyengat. Lebih menusuk hidung. Perempuan tua itu mulai membaca mantra dengan bahasa yang tidak dimengerti Busari. Suaranya pelan. Namun terdengar sangat aneh. Seperti suara yang tidak sepenuhnya berasal dari manusia. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Dedaunan di sekitar mereka bergoyang keras. Ayam hitam yang diikat di tanah mulai berkokok dengan gelisah. Busari mulai merasa merinding. "Dengarkan aku baik-baik," kata perempuan tua itu tiba-tiba. Ia berhenti membaca mantra. Lalu menatap Busari dengan mata yang tajam. Setiap penglaris selalu memiliki harga. Busari menelan ludah. "Harga apa?" Perempuan tua itu menjawab dengan tenang. "Tumbal." Suasana tiba-tiba terasa lebih sunyi. Bahkan suara serangga pun seolah menghilang. Busari mulai panik. "Tumbal apa?" Perempuan tua itu tersenyum. "Kita tidak akan membicarakan itu sekarang." Ia menunjuk lingkaran tanah. "Masuk ke dalam." Busari ragu. Namun bayangan tentang anak-anaknya kembali muncul di kepalanya. Dengan langkah gemetar ia masuk ke dalam lingkaran itu. Perempuan tua itu kembali membaca mantra. Semakin lama suaranya semakin keras. Angin di sekitar mereka mulai berputar. Dupa hitam menyala lebih kuat. Ayam hitam tiba-tiba menjerit keras. Lalu perempuan tua itu memotong leher ayam tersebut. Darahnya menetes ke tanah. Dan tepat pada saat itu, tanah di bawah kaki Busari terasa bergetar. Ia menoleh ke belakang. Dan di sanalah ia melihat sesuatu. Di antara bayangan pepohonan, ada sosok besar berdiri, tinggi, hitam. Dan memiliki dua mata merah yang menyala dalam kegelapan. Tubuh Busari langsung gemetar hebat. "Apa itu?" Namun perempuan tua itu malah tersenyum. "Dia yang akan membantumu." Makhluk itu perlahan melangkah mendekat. Langkahnya tidak mengeluarkan suara. Namun setiap langkahnya membuat tanah terasa bergetar. Ketika makhluk itu berdiri tepat di belakang Busari, suara berat terdengar. Namun suara itu tidak berasal dari mulut makhluk tersebut. Suara itu terdengar langsung di dalam kepala Busari. "Aku akan membuat warungmu ramai. Namun suatu hari nanti, aku akan datang menagih." Keesokan harinya Busari bangun dengan tubuh lemas. Ia tidak yakin apakah semua yang terjadi malam tadi adalah mimpi. Namun ketika ia membuka warung, sesuatu yang aneh terjadi. Belum sampai 1 jam, sudah ada 5 orang yang datang. Lalu 10 orang. Lalu semakin banyak. Orang-orang dari desa sebelah mulai berdatangan. Beberapa bahkan mengatakan sesuatu yang membuat Busari bingung. Masakan ibu ini enak sekali.
Baru kali ini, saya makan nasi goreng seenak ini. Harumnya sampai tercium dari jalan. Padahal Bu Sari memasak seperti biasa. Tidak ada yang berbeda. Namun warungnya mulai penuh. Bahkan sampai antre. Setiap malam warungnya selalu ramai. Uang mulai masuk banyak. Mira dan Dito sangat senang, Bu. Sekarang kita bisa beli buku sekolah baru. Kata Dito gembira. Bu Sari hanya tersenyum. Namun di dalam hatinya ada rasa yang aneh. Rasa takut yang belum sepenuhnya hilang. Satu-satunya orang yang tidak merasa senang adalah Raka. Ia mulai melihat hal-hal aneh. Setiap malam Bu Sari selalu membakar dupa di dapur. Meletakkan sesaji di belakang warung. Berbicara sendiri di halaman. Suatu malam Raka terbangun karena mencium bau dupa yang sangat kuat. Ia keluar kamar dan melihat ibunya sedang duduk di dapur dengan beberapa sesaji di depannya. Raka langsung mendekat. Bu, ibu sedang apa? Bu Sari terkejut. Ia buru-buru menutup sesaji itu dengan kain. Tidak ada apa-apa. Namun Raka tidak percaya. Ia melihat dengan jelas mangkuk berisi darah ayam di lantai. Ibu melakukan penglaris ya. Suasana dapur tiba-tiba menjadi sangat tegang. Bu Sari menatap anaknya dengan marah. Kalau bukan karena ini, kita makan apa? Kata Bu Sari. Raka terkejut. Bu, ini perjanjian dengan iblis. Tamparan keras mendarat di wajah Raka. Plak. Jangan berani menyebut ibu seperti itu. Kata Bu Sari. Namun Raka tidak mundur. Ibu sedang membuat perjanjian yang akan menghancurkan kita. Ujar Raka. Pertengkaran besar pun terjadi malam itu. Dan malam itu juga, Raka memutuskan pergi dari rumah. Malam ketika Raka meninggalkan rumah adalah malam yang sunyi. Langit gelap tanpa bintang. Angin berhembus dingin menyusuri jalan desa yang sepi. Raka berjalan menjauh dari rumahnya dengan langkah cepat. Ia tidak membawa banyak barang, hanya sebuah tas kecil berisi pakaian dan sedikit uang. Di belakangnya, rumah kayu tempat ia dibesarkan semakin lama semakin terlihat kecil. Namun hatinya tetap berat. Ia tidak pernah membayangkan akan meninggalkan rumah seperti ini. Bukan karena merantau. Bukan karena pekerjaan. Tetapi karena konflik dengan ibunya sendiri. Raka berhenti sejenak di ujung jalan desa. Ia menoleh ke arah rumahnya yang kini hanya terlihat sebagai bayangan gelap di kejauhan. Maafkan aku, Bu. Gumamnya pelan. Namun ia tahu satu hal. Jika ia tetap tinggal, ia tidak akan bisa menghentikan apa yang sedang dilakukan ibunya. Dan hal itu justru akan menghancurkan mereka semua. Akhirnya Raka melanjutkan perjalanan menuju kota. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun malam itu menjadi awal dari kehidupan baru baginya. Kehidupan Raka di kota tidak mudah. Hari-hari pertamanya penuh dengan kesulitan. Ia bekerja serabutan. Kadang membantu di pasar mengangkat barang. Kadang menjadi kuli bangunan. Kadang hanya membersihkan toko-toko kecil. Uangnya pas-pasan. Bahkan sering tidak cukup untuk makan. Beberapa malam ia harus tidur di masjid karena tidak punya tempat tinggal. Namun justru di masjid itulah kehidupannya perlahan berubah. Raka mulai sering berbincang dengan seorang ustaz tua yang menjaga masjid tersebut. Namanya Pak Ustaz Harun. Ustaz Harun adalah orang yang tenang dan bijaksana. Suatu malam ketika Raka sedang duduk di teras masjid, ustadz itu mendekatinya. Kamu terlihat banyak pikiran, nah, katanya lembut. Raka awalnya ragu untuk bercerita. Namun entar, kenapa ia merasa nyaman berbicara dengan pria tua itu? Akhirnya ia menceritakan semuanya. Tentang kematian ayahnya, tentang kesulitan hidup keluarga mereka, tentang warung ibunya yang tiba-tiba ramai, dan tentang ritual aneh yang ia lihat. Ustaz Harun mendengarkan dengan sangat serius. Setelah Raka selesai bercerita, Ustaz itu menghela napas panjang. Kadang manusia melakukan kesalahan besar karena putus asa, kata Ustaz itu. Raka menunduk. Apakah ibu saya bisa diselamatkan? Tanya Raka. Ustaz Harun menatapnya lama. Selama nyawanya masih ada, selalu ada kesempatan.
Jawaban itu membuat Raka sedikit lega. Sejak saat itu, Raka mulai sering belajar agama dari Ustaz Harun. Ia belajar membaca Al-Quran lebih dalam, belajar doa-doa perlindungan, belajar tentang cara melawan gangguan makhluk gaib. Tanpa ia sadari, dirinya mulai berubah. Ia menjadi lebih tenang, lebih kuat, dan lebih yakin bahwa suatu hari ia harus kembali ke rumah. Sementara itu di desa, warung Busari semakin ramai dari hari ke hari. Bahkan jauh lebih ramai dari sebelumnya. Orang-orang datang dari berbagai desa. Beberapa bahkan datang dari kota kecil di dekat desa itu. Warung kecil yang dulu sepi kini hampir tidak pernah kosong. Setiap malam selalu penuh pelanggan. Uang terus mengalir. Mira dan Dito merasa kehidupan mereka akhirnya membaik. Mereka bisa membeli buku sekolah baru. Bisa membeli pakaian baru. Namun, mereka tidak tahu bahwa sesuatu yang lain juga mulai datang ke rumah itu. Sesuatu yang tidak diundang. Sesuatu yang datang untuk menagih janji lama. Suatu malam ketika warung hampir tutup, Busari sedang mencuci piring di dapur. Mira dan Dito sudah tidur. Warung juga sudah sepi. Hanya suara air dari keran yang terdengar di dapur. Tiba-tiba, Busari mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia langsung menoleh. Namun tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma tikus, gumamnya. Ia kembali mencuci piring. Namun beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Langkah kaki, pelan, seperti seseorang berjalan di lantai dapur. Kali ini Busari menoleh lebih cepat. Namun tetap tidak ada siapapun. Jantungnya mulai berdebar lebih kencang. Ia mencoba mengabaikannya dan kembali bekerja. Namun ketika ia menoleh ke lantai, napasnya langsung tertahan. Di lantai dapur terlihat jejak kaki hitam. Jejak itu basah, seperti bekas lumpur, dan jejak itu muncul satu persatu. Seolah seseorang sedang berjalan di sana. Padahal tidak ada siapapun. Jejak itu bergerak perlahan menuju pintu dapur lalu menghilang. Busari berdiri kaku. Tubuhnya gemetar. Ia mulai teringat malam di hutan itu. Dan makhluk bermata merah yang berdiri di belakangnya. Bayangan di sudut dapur. Sejak malam itu, kejadian aneh mulai sering terjadi. Piring kadang jatuh sendiri. Lampu dapur sering berkedip tanpa alasan. Dan yang paling membuat Busari takut adalah bayangan yang sering ia lihat di sudut ruangan. Awalnya hanya sekilas. Bayangan tinggi yang berdiri di pojok dapur. Namun setiap kali ia menoleh, bayangan itu langsung menghilang. Suatu malam ketika ia sedang memasak, ia merasa seperti ada seseorang berdiri tepat di belakangnya. Napas dingin terasa di tengkuknya. Perlahan ia menoleh. Dan untuk pertama kalinya, ia melihatnya dengan jelas. Di sudut dapur berdiri sosok hitam tinggi. Tubuhnya kurus dan panjang. Tangannya menjulur hampir menyentuh lantai. Dan dua mata merah menyala menatapnya dalam kegelapan. Busari langsung menjerit. Namun dalam sekejap, sosok itu menghilang. Troll itu tidak berhenti di dapur saja. Suatu malam Busari mengalami mimpi yang sangat aneh. Ia bermimpi berada kembali di hutan. Di bawah pohon besar tempat ritual itu dilakukan. Tanah di sekitar pohon terlihat hitam. Dan di depan pohon itu berdiri makhluk yang sama. Makhluk bermata merah. Namun kali ini suaranya terdengar sangat jelas. Aku sudah memberikan apa yang kau minta. Warungmu ramai. Kehidupanmu berubah. Sekarang waktunya membayar. Busari terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Namun sesuatu membuatnya semakin takut. Di lantai kamar, terlihat jejak kaki hitam yang sama seperti di dapur. Jejak itu berhenti tepat di samping tempat tidurnya. Seolah sesuatu berdiri di sana sepanjang malam. Beberapa minggu kemudian kabar aneh tentang warung Busari mulai menyebar ke berbagai tempat. Ada orang yang mengatakan mereka melihat bayangan aneh di belakang warung. Ada yang mengatakan mereka mendengar suara aneh di dapur. Dan ada juga yang mengatakan makanan warung itu terasa aneh.
Kabar itu akhirnya sampai ke kota. Dan tanpa sengaja, sampai juga ke telinga Raka. Suatu malam seorang kenalan dari desa datang ke masjid tempat Raka tinggal. Ia bercerita tentang warung ibunya. Tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah itu. Wajah Raka langsung pucat. Ia tahu makhluk itu sudah mulai menagih. Raka langsung menemui Ustaz Harun. "Ustaz, saya harus pulang." Ustaz Harun mengangguk pelan. "Kalau waktunya sudah dekat, kamu harus berusaha menyelamatkan ibumu." Raka mengepalkan tangannya. "Kali ini saya tidak akan menyerah." Perjalanan Raka pulang ke desa terasa sangat panjang. Bus tua yang ia tumpangi melaju perlahan melewati jalan-jalan gelap di pedesaan. Dari jendela, ia melihat hamparan sawah yang diterangi cahaya bulan pucat. Namun pikirannya tidak berada di sana. Sejak mendengar kabar tentang kejadian aneh di rumahnya, hatinya tidak pernah tenang. Ia terus mengingat satu hal. Makhluk yang dulu dilihat ibunya di hutan. Makhluk yang pernah ia sebut sebagai iblis. "Ya Allah, lindungi ibu saya," bisiknya pelan. Ia menggenggam tas kecilnya erat-erat. Di dalam tas itu terdapat Al-Quran kecil yang diberikan oleh Ustaz Harun, serta beberapa catatan doa yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun. Ia tahu perjalanan ini bukan hanya perjalanan pulang. Ini adalah pertarungan. Pertarungan untuk menyelamatkan ibunya. Raka sampai di desa saat senja hampir berakhir. Langit berwarna jingga gelap. Burung-burung kembali ke sarangnya. Namun suasana desa terasa berbeda dari yang ia ingat. Lebih sunyi, lebih berat. Ketika ia sampai di depan rumahnya, ia langsung merasakan sesuatu yang aneh. Rumah itu masih sama. Namun aura di sekitarnya terasa dingin dan menekan. Warung di depan rumah terlihat ramai seperti biasa. Beberapa orang masih makan di sana. Namun ketika Raka berjalan melewati mereka, beberapa pelanggan menoleh dengan wajah heran. Ada yang berbisik. Ada yang langsung berhenti makan. Seolah mereka merasakan sesuatu yang tidak biasa. Raka melangkah masuk ke rumah. Di ruang tengah ia melihat Mira dan Dito. Mereka terkejut melihatnya. "Abang," kata Mira dengan suara tidak percaya. Beberapa detik kemudian mereka langsung memeluk Raka. "Abang pulang." Air mata Mira langsung jatuh. Dito juga memeluk kakaknya erat. "Abang, kami kangen." Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Karena dari dapur terdengar suara langkah kaki. Bu Sari muncul di pintu dapur. Wajahnya terlihat jauh berbeda dari dulu. Lebih pucat. Lebih kurus. Matanya terlihat lelah. Ketika melihat Raka, ia terdiam lama. "Raka." Suasana menjadi sangat canggung. Raka menatap ibunya dengan serius. "Ibu, kita harus bicara." Malam itu setelah warung tutup, mereka duduk di ruang tengah. Hanya ada satu lampu kecil yang menyala. Suasana terasa tegang. Raka langsung berbicara tanpa basa-basi. "Ibu membuat perjanjian dengan sesuatu di hutan itu, kan?" Bu Sari langsung menunduk. Tangannya gemetar. Beberapa detik ia tidak menjawab. Namun akhirnya air matanya mulai jatuh. "Ibu tidak punya pilihan." Suara Bu Sari pelan. Sangat pelan. "Ibu hanya ingin kalian bisa makan. Bisa sekolah." Raka memejamkan mata sejenak. "Ibu tahu apa harga dari perjanjian itu?" Bu Sari mengangguk pelan. Dia sudah mulai datang. Mira dan Dito saling menatap dengan bingung. "Maksud ibu siapa?" tanya Mira. Bu Sari menatap anak-anaknya dengan mata penuh ketakutan. Makhluk yang membantu warung ini ramai. Dia akan datang menagih. Malam itu juga Raka mulai bertindak. Ia menuju dapur. Di sana ia menemukan beberapa benda yang selama ini membuatnya curiga. Dupa hitam. Mangkuk tanah berisi darah kering. Sesaji yang diletakkan di sudut ruangan. Raka langsung mengambil semuanya. "Ibu tidak boleh melakukan ini lagi." Bu Sari panik. "Jangan Raka. Jangan sentuh itu." Namun Raka sudah membawanya keluar rumah. Ia melemparkan sesaji itu ke tanah dan membakarnya. Api kecil menyala di halaman. Asap hitam naik ke udara malam.
Raka mulai membaca doa dengan suara keras. Ayat-ayat Al-Quran menggema di halaman rumah. Angin malam tiba-tiba berhembus kencang. Lampu rumah berkedip. Anjing-anjing di desa mulai menggonggong bersamaan. Dan tiba-tiba, suara berat terdengar dari arah dapur. Suara yang sangat dalam. Suara yang tidak mungkin berasal dari manusia. Kau berani melanggar perjanjian. Semua orang langsung membeku. Mira memegang tangan Dito dengan ketakutan. Raka berdiri di depan pintu dapur. Keluar jika kau berani. Teriaknya. Lampu dapur tiba-tiba mati. Kegelapan memenuhi ruangan. Namun dari dalam dapur terlihat 2 titik merah menyala mata. Perlahan, sesuatu keluar dari kegelapan. Makhluk itu sangat tinggi. Tubuhnya kurus panjang. Kulitnya hitam seperti bayangan. Tangannya sangat panjang hingga hampir menyentuh lantai. Dan matanya menyala merah seperti bara api. Makhluk itu menatap Raka. Manusia tidak bisa membatalkan perjanjian. Raka mulai membaca ayat-ayat suci dengan keras. Suara bacaannya menggema di rumah. Makhluk itu mundur sedikit. Namun kemudian tertawa. Tawanya rendah dan mengerikan. Perjanjian sudah dibuat. Dan malam ini, waktunya menagih. Makhluk itu tiba-tiba bergerak sangat cepat. Angin kencang berputar di dalam rumah. Piring-piring jatuh dan pecah. Kursi bergeser sendiri. Raka terus membaca doa. Suaranya semakin keras. Makhluk itu terlihat kesakitan setiap kali ayat dibacakan. Namun kekuatannya masih sangat besar. Tiba-tiba makhluk itu melompat ke arah Busari. Busari menjerit. Raka mencoba menghalangi. Namun tubuhnya terpental keras ke dinding, brak. Punggungnya menghantam lemari kayu. Makhluk itu mencengkeram tubuh Busari. Tangannya yang panjang melilit tubuh wanita itu. Waktunya membayar. Busari menangis, jangan. Jangan anak-anakku. Raka berusaha berdiri. Ibu, teriak Raka. Ia kembali membaca doa. Namun sudah terlambat. Makhluk itu mengangkat tubuh Busari ke udara. Tubuh wanita itu melayang beberapa detik. Matanya dipenuhi ketakutan. Dan dengan satu gerakan keras, makhluk itu menghantamkan tubuhnya ke lantai dapur dur. Tubuh Busari terjatuh tak bergerak. Makhluk itu menatap Raka sekali lagi. Kemudian perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Rumah itu kembali sunyi. Hanya suara napas berat Raka yang terdengar. Ia merangkak menuju tubuh ibunya. Ibu, teriak Raka. Namun tidak ada jawaban. Mira dan Dito menangis histeris. Malam itu, Busari meninggal. Beberapa hari kemudian pemakaman Busari dilakukan. Langit desa mendung. Angin bertiup pelan di pemakaman. Raka berdiri di depan makam bersama Mira dan Dito. Ketiganya kini hanya memiliki satu sama lain. Raka memegang bahu kedua adiknya. Kita harus hidup lebih baik dari ini. Mira mengangguk sambil menangis. Namun ketika mereka berjalan meninggalkan pemakaman, Raka merasa sesuatu mengawasi mereka. Ia menoleh ke arah pepohonan di pinggir makam. Di sana, sesaat, ia melihat bayangan hitam berdiri di antara pepohonan. Dengan 2 mata merah yang menyala. Seolah menunggu. Seolah belum selesai. Lalu bayangan itu menghilang. Dan desa kembali sunyi. Tamat. Wassalamualaikum.